IHSG berpotensi ditutup menguat di perdagangan hari ini seiring dengan rilis data pertumbuhan ekonomi di mana BPS mengumumkan perekonomian Indonesia di kuartal 1 2024 kembali mencapai 5%, tepatnya di 5,11% year on year. Pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kuartal 4 2023 sebesar 5,04% dan kuartal 1 2023 yang tumbuh 5,04%. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga, momentum lebaran, dan juga pemilu 2024. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi lainnya, perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto juga berhasil ditopang oleh konsumsi domestik lain-lainnya. Jadi menarik sekali ya, ternyata tren pertumbuhan ekonomi ini kembali menyentuh level 5,11%, masih berada di level yang begitu robust, di level 5%-an, dan ini sepertinya sudah berapa kuartal berturut-turut sejak momentum pemulihan pasca pandemi, tepatnya di kuartal 4 2021, Indonesia tetap memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 5%, walaupun memang tidak sesuai dengan capaian-capaian atau target-target politik dari pemerintah yang memang memiliki tujuan untuk meningkatkan growth Indonesia di atas 5,5% lah, 6,5% dan lain-lain. Tapi somehow memang juga ekonomi global kan sangat-sangat gloomy gitu ya. Jadi sebenarnya term bahwa Indonesia itu adalah beacon of hope gitu ya, dan masih memiliki performa ekonomi yang luar biasa gitu ya. Ternyata masih benar saja ya memang terjadi di Indonesia. Nah, kalau menurut Safira sendiri seperti apa analisa Anda mengenai BPS yang hari ini akhirnya mengumumkan gitu ya pertumbuhan ekonomi kita di 5,11% kuartal 1. Tadi sebelumnya memang tadi Syafrina juga sudah sebutkan begitu ya, kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan perekonomian Indonesia berdasarkan PDB begitu ya, atau produk domestik bruto ini atas dasar harga ini berlaku di triwulan 1 2024 sudah mencapai 5.288,3 triliun. Adapun kalau kita lihat ekonomi Indonesia triwulan 1 2024 ini terhadap triwulan sebelumnya sebenarnya terkontraksi begitu ya sebesar 0,83%. Selain itu kalau kita lihat begitu ya, investor juga sebenarnya memantau sentimen dividen hingga kinerja emiten. Jadi dua sentimen ini menjadi penopang pergerakan IHSG hingga saat ini sejauh ini kalau misalkan kita lihat. Dan sebenarnya ada kabar baik lain ya Syafrina terkait arus dana asing begitu yang kembali masuk ke Indonesia setelah kalau kita lihat ini 5 pekan begitu ya, 5 pekan terpantau terus-menerus keluar. Hal ini dinilai baik karena memang investor asing menilai emerging market seperti Indonesia ini menjadi pasar yang cukup menarik begitu ya, setidaknya dalam waktu dekat. Dan Bank Indonesia sudah merilis data juga transaksi dari 29 April hingga 2 Mei 2024 bahwa memang investor asing di pasar keuangan domestik tercatat beli neto 3,06 triliun dan ini terdiri dari beli neto 3,75 triliun di pasar surat berharga negara atau SBN, lalu ada jual neto di 2,27 triliun di pasar saham dan juga beli neto 1,58 triliun di pasar sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Nah, jadi selama tahun 2024 nih Syafrina, berdasarkan data settlement sampai dengan 2 Mei 2024, investor asing jual neto sebesar 53,76 triliun rupiah di pasar SBN, beli neto 6,11 triliun rupiah di pasar saham dan juga beli neto 13,87 triliun di SRBI. Nah, kalau kita lihat optimisme investor asing terhadap Indonesia terjadi setelah Bank Sentral Amerika Serikat The Fed ini menegaskan tidak akan menaikkan suku bunga pada tahun ini dan tetap mempertahankan suku bunganya di level 5,25 hingga 5,5%. Nah, pertanyaan tersebut tentu saja menghapus ekspektasi sebagian pelaku pasar begitu ya, yang semula melihat ada peluang kenaikan kembali suku bunga The Fed. Bahkan kalau berdasarkan analis gitu ya, ini first cut rate ini diprediksi akan terjadi pada September dan pemangkasan berikutnya terjadi pada Desember. Dan kalau kita lihat ini 25 hingga 50 basis poin begitu ya. Nah, jika hal ini terjadi Syafrina, maka pasar keuangan domestik ini tentunya menjadi semakin menarik begitu ya, dan ini baik bagi tekanan rupiah yang semakin mereda serta yield spread-nya juga selisih imbal hasil SBN tenor 10 tahun serta US Treasury tenor 10 tahun juga semakin melebar gitu ya. Jadi sebenarnya lagi-lagi momentum IHSG akan menguat seperti apa tuh masih menanti kapan The Federal Reserve akan menurunkan suku bunga gitu ya. Dan jika itu terjadi, itu akan menjadi turning point yang luar biasa
harapannya IHSG bisa bergerak hawkish gitu ya dengan akhirnya penurunan suku bunga terjadi dan juga nanti akan diikuti oleh penurunan suku bunga bank sentral lainnya termasuk juga mungkin Bank Indonesia. Nah, sekarang untuk pergerakan IHSG hari ini kira-kira adakah sektor-sektor tersendiri gitu ya Vira yang juga menarik untuk pemirsa CNBC Indonesia perhatikan? Ya kalau kita perhatikan kan pergerakan IHSG dari kemarin tuh kita nggak full begitu ya di minggu ini. Minggu ini juga sebenarnya juga nggak full juga perdagangan pasar. Cuma sampai Rabu ya? Cuma sampai Rabu, dan kalau misalnya kita lihat mengingat memang dalam jangka panjang IHSG masih berada dalam jalur uptrend, maka momentum koreksi sebenarnya masih bisa dimanfaatkan ya oleh para investor untuk melakukan akumulasi pembelian. Utamanya tentunya untuk saham-saham yang memiliki fundamental yang cukup kuat. Salah satunya memang perbankan Big Bank begitu ya kalau kita lihat BBRI, BMRI, BBCA, lalu kita juga ada Telekomunikasi Indonesia meskipun kali ini BBCA dan juga Telkom juga berada di zona koreksi dengan pelemahan masing-masing 3,48% pada penutupan hari ini, dan Bank BCA 0,51% terkoreksi. Sementara BBRI dan BMRI menguat cukup signifikan di 0,84% dan 2,03%. Jadi justru malah sebenarnya emiten-emiten BI yang memiliki market cap sebesar hari ini juga bergeraknya masih mix gitu ya. Bank Mandiri sih sempat menguat di 2,03%, tapi kita bisa lihat sini Bank BCA gitu ya dan beberapa perbankan blue chips lainnya justru bergeraknya bervariasi. Jadi sepertinya memang sentimen dari pengumuman BPS bahwa kuartal 1 2024 ini kembali lagi menembus 5,11% cukup berhasil membuat IHSG berhasil menguat hari ini. Tapi ya sebenarnya kembali lagi gitu ya penguatannya tipis saja karena apa yang terjadi itu faktor global tetap menjadi pemberat gitu penguatan IHSG untuk tetap melanjutkan tren naiknya secara berkesinambungan karena masih ada uncertainties yang kuat gitu ya dari segi faktor eksternal dan global.